Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Ibu Weni dalam mata pelajaran IPAS. Kali ini Ibu akan membahas materi tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Tujuan pembelajaran untuk hari ini, yang pertama, peserta didik mampu membedakan pengertian polusi dan polutan melalui studi literatur dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran suara melalui diskusi dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis penyebab pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran suara melalui diskusi dengan benar. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis upaya penanggulangan pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran suara melalui penelusuran berbagai sumber dengan benar. Macam-macam pencemaran. Pencemaran lingkungan dibagi menjadi 4. Yang pertama, pencemaran tanah. Yang kedua, pencemaran air. Yang ketiga, pencemaran udara. Dan yang keempat, pencemaran suara. Pengertian pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu kondisi di mana tanah tercemar di area permukaan atau bahkan bawah tanah. Pencemaran ini disebabkan karena adanya polutan atau kontaminan yang mencemari tanah. Ini merupakan contoh pencemaran tanah. Penyebab pencemaran tanah. Yang pertama, limbah organik dan anorganik. Yang kedua, limbah cair dan limbah padat. Yang ketiga, limbah pertanian. Yang keempat, kebakaran hutan. Yang kelima, bencana alam. Pencegahan pencemaran tanah. Pertama, pupuk pestisida tidak digunakan secara sembarangan, namun sesuai dengan aturan dan tidak sampai berlebihan. Yang kedua, menghindari aktivitas pertanian berlebihan. Yang ketiga, melakukan penghijauan di lahan yang kritis dan hutan-hutan yang sudah gundul. Yang keempat, berhenti membuang sampah ke dalam tanah. Yang kelima, mengurangi sampah barang kemasan. Dan yang terakhir, membuat orang sadar akan konsep reduce atau mengurangi, reuse, gunakan kembali, dan recycle, daur ulang. Dampak pencemaran tanah. Yang pertama, mengurangi kesuburan tanah. Yang kedua, mempengaruhi kesehatan manusia. Yang ketiga, menurunkan kualitas pertanian. Dan yang keempat, mengancam hidup hewan dan tumbuhan. Dampak pencemaran tanah. Yang pertama, mengurangi kesuburan tanah. Yang kedua, mempengaruhi kesehatan manusia. Yang ketiga, menurunkan kualitas pertanian. Dan yang keempat, mengancam hidup hewan dan tumbuhan. Pengertian pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai dengan peruntukannya.
Ini merupakan contoh gambar pencemaran air. Penyebab pencemaran air, yang pertama pembuangan limbah industri, yang kedua sisa insektisida, yang ketiga pembuangan sampah domestik seperti sisa deterjen dan sisa sabun. Dampak pencemaran air, yang pertama binatang-binatang yang ada di air dapat mati. Yang kedua, terganggunya kehidupan binatang dan tumbuhan. Yang ketiga, menurunnya jumlah oksigen. Dan yang keempat, terganggunya kesuburan tanah. Materi pencemaran udara dan pencemaran suara akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Sekianlah pertemuan kita kali ini berhubungan dengan materi pencemaran lingkungan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.